Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini untuk kami mendapatkan tugas atau arahan sebenarnya memberikan masukan atau ilmu tentang manfaat puasa pada penyakit jantung. Pada kesempatan sebelumnya oleh Dr. Pringgo disampaikan tentang penggalan akhir ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang disebutkan bahwa maka dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran tentang sakit jantung. Penyakit jantung banyak penyebabnya. Ada yang terganggu anatominya, ada yang terganggu pembuluh darahnya, ada yang terganggu ototnya. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan coba mencari apa kaitan puasa dengan jantung atau penyakit jantung. Dari beberapa jurnal atau literatur yang kita dapatkan, ternyata puasa tidak banyak hubungan dengan orang yang sudah sakit jantung. Entah itu sakit jantung koroner atau penyakit jantung akibat gagal jantung. Tapi puasa bisa mempengaruhi atau memperbaiki penyebab-penyebab penyakit jantung. Seperti kencing manis, darah tinggi, atau mungkin asupan cairan pada pasien-pasien gagal jantung. Tetapi kejadian atau berulangnya penyakit tersebut tidak berkurang. Tentunya bukan karena puasa yang salah. Nah, ada beberapa literatur menyatakan bahwa puasa itu kan ada hubungannya dengan menghentikan makan, minum, hubungan suami istri, dan jangan lupa ada ibadah lain di puasa. Sahur dan iftar atau berbuka puasa. Hal-hal ini mungkin yang akan menyebabkan beberapa kejadian penyakit jantung tidak berubah walaupun berpuasa. Mungkin ada kesalahan di sahurnya kah? Atau kesalahan di berbuka puasanya. Mungkin itu yang kita bisa kaitkan. Karena bagaimanapun juga, mau kita sebutkan, firman Allah tidak pernah akan salah. Ada mungkin di kita yang keliru dalam menerjemahkan hasil penelitian tadi. Namun, setelah beberapa saat kemudian, saya menemukan sesuatu yang akan menarik. Sebuah penelitian di tahun 2014 di Turki yang menyebutkan bahwa puasa pada orang-orang sehat ternyata memperbaiki heart rate variability. Apa itu heart rate variability? Heart rate variability adalah jarak antar denyut yang mungkin jaraknya akan berubah-ubah. Jadi denyut pertama, kedua, ketiga, keempat itu bisa jarak jauh-jauhan. Semakin tinggi heart rate variability-nya, maka semakin lambat nadinya. Nah, ini yang disebutkan bahwa berpuasa dibandingkan di waktu dia tidak berpuasa, heart rate variability orang sehat tadi berubah. Di saat tidak berpuasa, dia pendek. Di saat dia berpuasa, jadi panjang, jadi bagus. Dan kenaikan heart rate variability menaikkan juga prognosis perbaikan pada pasien atau meningkatkan prognosis dia sehat. Alias bahwa pasien-pasien yang atau orang-orang yang memiliki heart rate variability yang pendek itu biasa buruk prognosisnya. Hingga tetap saja akhirnya bahwa terbukti ayat Al-Quran benar, puasa itu baik buat kita. Nah, bagaimana hubungannya heart rate variability dengan sakit jantung? Hampir semua pasien sakit jantung diberikan obat-obatan yang berguna untuk memperlambat denyut jantungnya. Dengan harapan heart rate variability makin jauh, makin panjang. Nah, tanpa obat, puasa bisa melakukan itu pada orang sehat.
mungkin juga akan memberikan hal yang terbaik buat pasien-pasien yang sakit. Namun, tentunya kita harus ketahui bahwa tidak mungkin kita menghentikan obat pada orang sakit. Kita hanya bisa menambah obat atau mengurangi obatnya. Sehingga tidak mungkin kita mencari peran HRV tadi atau heart rate variability pada orang sakit dengan puasa. Karena saking banyaknya terapi atau penyebab yang diberikan. Namun dengan data yang kita dapatkan bahwa HRV tadi menjadi bagian yang penting didapatkan dari hasil puasa, maka kita harus bersyukur bahwa puasa memang bermanfaat. Penelitian tadi dilakukan pada usia-usia muda antara 18 tahun hingga 40 tahun sehingga menunjukkan semua pasien sehat. Sehat saja bagus, apalagi yang sakit akan menunjukkan hasil yang baik. Bagaimana dengan penyakit jantung yang lainnya? Penyakit jantung lainnya biasanya gagal jantung itu akan menurunkan masukan cairan. Nah, ini yang paling penting untuk kita jaga. Kemarin Dr. Pringgo menyebutkan obat-obatan darah tinggi yang menimbulkan efek diuresis yang bagus, kencing yang banyak, harus dihati-hatikan. Oleh karena itu, mungkin kita harus melihat keseimbangan antara penggunaan obat dan penyakit yang ada. Bagaimana dengan obat-obatan lain, misalnya atau penyakit lain, penyakit jantung koroner? Memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa kejadian penyakit jantung koroner pada saat berpuasa tidak lebih tinggi dibandingkan yang tidak berpuasa. Maksudnya ini dilakukan adalah membandingkan kejadian penyakit jantung koroner di saat bulan puasa dan di luar bulan puasa. Angkanya yang di bulan puasa tidak lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar bulan puasa. Namun secara statistik memang tidak dapat dinyatakan bahwa ini bermakna. Namun ya kita harapkan juga dengan data yang kita dapatkan, dengan hasil yang kita terima, maka berpuasalah dengannya sungguh-sungguh yang sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW agar kita mendapatkan hikmahnya, agar kita mendapatkan manfaat puasa. Kenapa? Cara buka puasa pun kita harus sesuaikan dengan hal itu. Jangan sampai nanti kita berlebihan dalam berbuka puasa yang akan menyebabkan bahwa pasien yang makan banyak makanan memperberat fungsi perutnya akan menyebabkan takikardi atau nadinya naik yang akan memperpendek heart rate variability-nya. Demikian juga dengan sahur. Tentunya sahur harus dilakukan dengan yang baik juga. Jangan sampai terburu-buru, jangan makan terlalu berlebih juga. Semua sama untuk mencegah jangan sampai darah ngumpul di dalam perut sehingga kita akan mengalami kekurangan darah di jantung yang akan menimbulkan juga takikardi juga. Naik juga heart rate variability-nya. Maka dalam kesempatan kali ini kami mengundang kaum muslimin untuk lakukanlah puasa yang baik sesuai dengan sunnah Rasul agar kita dapat menarik manfaat dari puasa yang sangat banyak, bahwa manfaat yang sangat banyak tadi muncul jika kita melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Demikian, semoga bermanfaat kultum kali ini. Kita akhiri dengan kafatul majelis. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.